Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran bimbingan dan konseling. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mencontek, penyebab serta solusinya. Untuk itu, mari berdoa bersama-sama. Semoga diberikan kemudahan dalam memahami serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Oke, terlebih dulu kita akan memahami mengenai definisi mencontek. Apa itu mencontek? Saya ambil dari salah satu sumber yang menyatakan bahwa mencontek itu adalah perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam penilaian dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang tidak diperkenankan. Bentuknya bisa contekan, menggunakan contekan yang di kertas, bisa membuka buku catatan, bisa saling tukar jawaban dengan teman maupun mencari sumber dari HP dan lain sebagainya yang pada saat itu tidak diperkenankan. Jadi ini definisinya. Saya ada sedikit ilmu, jadi kalau sampean ingin mengutip sebuah informasi, jangan lupa dicantumkan sumbernya, mendapatkan dari mana. Oke, kita melangkah ke tahap selanjutnya. Tapi saya ingin sampai memahami kenapa sih materi mencontek dimasukkan ke dalam bimbingan dan konseling. Ini jawabannya. Tentunya saya menginginkan sampai memahami bahwa sebuah ilmu pengetahuan akan memberikan manfaat manakala didapatkan dan diamalkan dengan cara yang halal. Didapatkan dengan cara yang halal, tentunya salah satunya adalah tidak melakukan kecurangan dengan mencontek. Diamalkan dengan cara yang halal adalah punya jawaban, memahami tentang sebuah permasalahan, tapi ketika ujian tidak perlu dicontekkan kepada temannya. Cara mengamalkannya adalah ketika nanti di luar penilaian, di luar ujian, ada teman yang kurang paham, sama bisa membantu untuk memahamkan kepada teman. Nah, itu salah satu hal yang melatar belakangi kenapa kita hari ini membahas mengenai apa itu mencontek, penyebab serta solusinya. Nah, ini yang perlu sampean pahami, ada jenis-jenis perilaku mencontek, ada 4. Yang pertama disebut dengan social active. Ini mengambil atau meminta jawaban dari orang lain, jadi mencontek. Si anak ini yang mencontek kepada temannya. Yang kedua adalah social passive. Ini memberikan atau membiarkan jawabannya dicontek. Jadi ada yang seperti ini, entah karena takut, entah karena loyalitas dan lain sebagainya. Setelah selesai mengerjakan ditinggal, itu memang sengaja dia dicontek temannya. Yang ketiga adalah individualistic opportunistic. Ini semacam gerakan spontan untuk mencari jawaban, mencontek menggunakan media. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah ngambil jawabannya teman, yang kedua adalah si orang ini yang memang memberikan jawabannya, dan tapi yang ketiga ini adalah si pelaku tiba-tiba saja spontan buka catatan, buka HP-nya. Tapi sebelumnya dia tidak punya niatan, jadi tidak mempersiapkan kerpean dan yang lain-lain. Dia spontan, mungkin terpaksa, mungkin panik dan lain sebagainya. Tapi ternyata di situ tersedia entah itu buku catatannya, entah itu HP-nya, langsung mencari jawaban di dalamnya. Nah, itu yang jenis ketiga. Ada jenis yang keempat, independent plan. Ini sengaja membuat contekan dan mengandalkan contekannya tanpa melibatkan orang lain. Ini jenis-jenis yang kerpean panjang kali lebar, bentuknya sudah kayak struk belanjaan, disiapkan memang untuk dirinya sendiri dan tidak melibatkan orang lain, tidak nyentuh sama temennya, juga nggak nyentui temennya. Jadi dia percaya dengan contekannya. Ada 4 jenis perilaku mencontek. Saya harap sampean tidak berniat untuk menjadi salah satu dari 4 jenis ini atau memberikan jenis yang baru. Oke, kita lanjut. Apa sih yang membuat
perilaku mencontek itu muncul? Penyebabnya ada beberapa hal, saya ambil dari sumber Hartanto 2012. Yang pertama adalah adanya tuntutan untuk mendapatkan nilai tinggi. Bisa jadi langkah yang diambil menghalalkan segala cara, jadi sangat menginginkan nilainya tinggi, terobsesi nilai tinggi. Mungkin belajarnya kurang atau mungkin ada hal-hal lain, yang penting pokoknya harus dapat nilai tinggi. Itu apapun dilakukan. Yang kedua, mencontek juga bisa disebabkan karena untuk menghindari kegagalan, takut tidak naik kelas, takut tidak lulus, jadi akhirnya terpaksa untuk mencontek. Ada mentalitas yang semacam itu. Berikutnya adalah mempunyai persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Nah, ini pemandangan yang keliru. Pandangan terhadap sekolah bahwa sekolah itu tidak adil hanya merasa paling ya teman-temanku yang pinter itu aja yang nanti nilainya baik, yang dapat perlakuan baik cuma itu saja. Jadi saya kalau ingin diperlakukan baik, saya harus dapat nilai yang baik, nilai yang tinggi. Jadi saya harus nyontek. Konsep berpikirnya seperti itu, dan itu salah. Berikutnya, kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas. Ini umumnya dilakukan untuk ananda yang tidak dapat membagi waktu dengan baik. Ada yang lebih berat dengan gamenya, ada yang lebih berat dengan main sama teman-temannya, sementara tugasnya tidak dikerjakan. Di akhir sudah numpuk, akhirnya terpaksa harus mencontek temannya biar tidak usah mikir, tinggal jiplak aja. Nah, itu juga perbuatan yang keliru. Dan yang terakhir, tidak adanya sikap menentang perilaku mencontek di sekolah tersebut. Bisa jadi juga pengawasan yang lemah dari Bapak Ibu guru. Satu. Yang kedua, memang mentalnya biasa mencontek. Sekali dua kali tidak ketahuan dilanjutkan. Nah, itu ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab mencontek. Sam bisa belajar dari sini untuk melindungi dirinya Samen dari perbuatan mencontek. Ingat, dalam agama pun mencontek itu bentuk kecurangan, bentuk ketidakjujuran, dan Allah sangat tidak menyukai itu. Oke, di pertemuan kali ini tugasnya merangkum materi pada pertemuan hari ini, setelah itu difoto dan diupload ke GCR. Saya harap yang lain yang mulai pertemuan 1, 2, 3, 4 belum merangkum, jangan lupa saya akan memberikan hadiah untuk rangkuman terbaik. Jadi masih ada kesempatan, bisa dibuka lagi link videonya untuk dilakukan, dibaca ulang, dirangkum. Lagi pula rangkuman itu juga berguna untuk sampean untuk pembelajaran, memudahkan sampean menerima pembelajaran. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung pertemuan. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Banggalah dengan hasil karya sendiri, itu utama. Karena bangga karena meniru itu hanya semu. Sampai jumpa untuk pertemuan mendatang, kita akan membahas mengenai kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Terima kasih, semoga bermanfaat, dijaga sholat 5 waktunya, semangat belajarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.